Bapak Ibu kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para sepuh, para sepuh sedaya ingkang tansah kawuluyakaken, wabil khusus genep pengurus MPCNU Karangwaca ingkang kawula hormati, lan ugi takmir masjid Karangrandu menika ingkang kawula-mulyakaken ugi para bapak, para ibu, jamaah hadirin hadiah ingkang kawula mulyakaken sedaya. Langkung rumiyin monggo sesarengan kita ngajakaken Rasulullah kita dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, ingkang tansah maringi anugerah dumateng kita sedaya, dan anugerah terbesar yang kita terima, kita semua diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang makhluk yang bernama manusia. Alhamdulillah kita boten diwujudaken dados kucing, nggih boten? Kita boten diwujudaken dados tikus. Kita diwujudaken dados makhluk ingkang dimulyakaken dening Gusti Allah, manungsa, nggih boten? Menika nikmat ingkang wajib kita syukuri. Gusti Allah ingkang mewujudkan kita sedaya saking ada menuju datang makhluk ingkang wujud sakniki. Aslinya kita ini tidak ada, gimana? Kita ini aslinya tidak ada. Adanya kita karena diadakan oleh yang ada. Yang ada itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Kita menggunakan kata-kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata-kata tidak ada pun karena ada yang ada. Maka semua adalah ada. Tidak ada itu yang memang tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada. Kita sering menggunakan kata ganti saya, atau dalam bahasa Al-Quran ana. Saya Ahmad, saya Zainab, saya Andi, saya Bambang, saya Fatimah. Pertanyaannya, kalau Ahmad, Bambang, Fatimah, Zainab semuanya sudah mati, semuanya sudah musnah, semuanya sudah lenyap, dunia dan seisinya sudah lenyap, termasuk kita semua. Kita semua sudah mati. Siapa yang dimaksud saya? Siapa yang dimaksud Anda? Hanya ada tuh saya, satu anak yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah lenyap. Hayyun daimun la yamut, dialah dan yang maha hidup, yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, la ilaha illa ana. Kita sering menggunakan kata ganti kamu, engkau. Dalam Al-Quran disebut anta. Engkau Ahmad, engkau Zainab, engkau Fatimah, engkau Bambang, engkau Andi. Pertanyaannya setelah Zainab, Bambang, Andi, Fatimah, Ahmad semuanya sudah mati. Kita semua sudah mati, dunia sudah lenyap. Siapa yang dimaksud engkau? Hanya ada satu engkau, hanya ada satu anta, satu kamu yang tidak akan pernah lenyap,
hayyun daimun la yamut. Dialah zat yang maha hidup, yang abadi selama-lamanya. Itu yang dimaksud la ilaha illa anta. Kita sering menggunakan kata ganti dia. Dalam Al-Quran disebut huwa. Dia Ahmad, dia Zainab, dia Andi, dia Bambang. Pertanyaannya, setelah Ahmad, Zainab, Bambang, Fatimah semuanya sudah mati, semuanya sudah lenyap, kita semua sudah tidak ada di dunia ini, siapa yang dimaksud dia? Kemana kembalinya kata-kata dia? Hanya ada satu dia yang tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah musnah. Huwa hayyun daimun la yamut. Dialah zat yang kekal abadi, hidup selama-lamanya. Itu yang dimaksud la ilaha illa huwa. Baik la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illahu, yang dimaksud fa'ala annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita tidak boleh menyembah siapapun juga, apapun kedudukannya. Kita tidak boleh menyembah mereka kecuali hanya kepada Allah. Dalam kitab Safinah, makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Artinya tidak ada yang pantas berhak untuk disembah dalam kewujudannya kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa menyembah Allah sedang kita tidak mengenal Allah? Maka dalam Al-Quran itu untuk memudahkan kita memahami bagaimana agar kita mengenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda untuk mengenal Allah. Ayat yang paling besar untuk mengenal Allah, ayat koniyah untuk mengenal Allah paling besar adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara mengkorelasikan mengenal diri menjadi wasilah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam tarekat disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wa man jahila nafsahu fa huwa li ghairihi ajhal. Barang siapa tidak mengenal dirinya terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mungkin bisa mengenalnya. Imam Tontowi dalam tafsirnya, bagaimana cara mengkorelasikan mengenal diri menjadi lantaran untuk makrifat kepada Allah. Sedikitnya ada 5 poin dalam diri kita, dalam diri seorang manusia yang bisa dijadikan lantaran untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba ini baca dengan ditakeni. Wong PKI biasanya cocok takut kados niki. Apa sampean Ustaz Robus di Allah kata niku. Jawaban berikut. Jawaban berikut. Itu dari katene ngali wujudnya Gusti, tapi ayat-ayat tanda-tanda sing menunjukkan wujudnya Gusti Allah niki kata sangat, dan ayat yang paling besar ada dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau Al-Quran niku dawuh itu supaya la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, agar kalian mau merenung. Kata niku. Berikut cara dari Syekh Tontowi, wonten ing tafsir Tontowi, Johar Tontowi niku terangkan cara mengkorelasikan ayat-ayat kuniyah yang ada dalam diri manusia sehingga bisa mengenal mari Gusti Allah, sehingga tidak salah menafsirkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Alam jagat raya ini dia yakin semuanya ini termasuk kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betul. Kemudian Allah membuat perumpamaan, tamthil, karena sistem pengendalian alam jagat raya ini dalam bentuk perbingkian antara roh dan tubuh manusia. Contohnya begini, sebagaimana kita yakin bahwa tubuh kita ini, fisik kita ini dikendalikan oleh roh yang tidak tampak, tapi kita yakin wujudnya. Begitu juga alam jagat raya ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak wujudnya, tapi tidak tampak, tapi kita yakin akan wujudnya. Kita tidak mungkin mengingkari adanya roh dalam diri kita. Aku ora percaya karena roh menjurone awak ora mungkin gitu. Tidak memungkinkan itu. Itu yakin. Kemudian poin yang kedua ketika saya tontopi, sebagaimana roh yang bersemayam dalam tubuh manusia hanya satu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan alam jagat raya dan seisinya juga hanya satu. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Kemudian poin yang ketiga, roh ini memiliki peraba-peraba al-hawasul khamsu, panca indera, di mana masing-masing peraba ini memiliki alam, ketentuan alam sendiri-sendiri yang tidak bisa dirasakan oleh peraba yang lainnya. Sebagaimana kuping ini alamnya, alam pendengaran, kemudian mata, alam penglihatan, kemudian hidung penciuman, lidah kan rasa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda serta hewan yang berlainan. Ya, semuanya bergerak sesuai dengan corak dan asal kejadiannya, namun semua kita ini bakal berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana peraba ini kembali kepada roh dan jiwanya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, sebagaimana roh ikut merasakan gerakan-gerakan tubuh, ikut merasakan sakit-sakit yang ada di seluruh tubuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat, meliputi apa-apa yang terjadi di alam jagat raya ini. Tidak ada yang samar bagi Allah, baiknya sama maupun yang terang, semuanya tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, nanti kalian saya tonton nih. Poin yang kelima, sebagaimana di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita semua ini ada latifah, kekuatan halus yang bersifat maknawi, yang menyebar dan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Ruh latifah atau kekuatan halus yang bersifat maknawi ini mengalir ke telinga, kemudian telinga kita bisa mendengar. Gimana? Mengalir ke mata, mata kita bisa melihat. Mengalir ke hidung, hidung bisa mencium. Mengalir ke lidah, lidah bisa merasakan pahit manis. Ini karena ada latifah, ada kekuatan halus yang bersifat maknawi yang bersumber di otak, yang menjadi arasnya roh, singgasana kerajaan roh, pusat pengendaliannya di sini. Karena itu kalau misalnya urat saraf yang menghubungkan mata dengan otak terputus, maka matanya tidak bisa melihat, hilang daya lihatnya. Meskipun bola matanya masih utuh, ya, masih utuh, atau nego melong-melong atau nego, tapi tidak bisa melihat. Mengapa? Karena apa? Karena urat saraf yang menghubungkan ke otak pengendalian ini sudah terputus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tersebar menyebar di sekeliling kita, yang selalu taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari fenomena ini kemudian dalam ilmu tasawuf itu muncul istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Paham boten iki, Pak? Paham boten? Nuli nek kita pun bertekad bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan ini suatu janji saking kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Artinya tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Dulu sewise ngaten niku panjenengan konsekuen, diperintah yang maju, dilarang ya mundur, diperintahkan sholat di sholat, hati-hati sholat teh, ngaten niku nggih, syukur oleh sholat kan di jamaah. Gusti Allah nek ningali wong sholat jamaah niku Gusti Allah ningali imame. Nek imamnya ini wis apik, Gusti Allah ridho sampai sholatnya diterima kabeh niku. Senajan makmume wong elek kabeh niku. Kados kita. Lho kados kita sedaya kalau yakin iki napa tersing langsung saya iki. Lho nek imamnya dipirsani wis apik dari Gusti Allah. Gusti Allah ridho maring makmume sing elek-elek bedesan kabeh niku. Kulo yakin iki sholatnya bedes kabeh. Aduh, Masya Allah. Ya, sholat khusyuk ini kan milu banget, gimana? Masya Allah, milu banget. Milu kita jamaah mawon nggak nih? Ini yang enak imam ini saya kita milu dia tuh ngapik senajan kita mau ngelek di sholatnya. Lalu ternyata nek imamnya elek, imamnya buat saya PS nih tuh, PS itu jadi imam. Gimana? Ternyata imamnya ini buat saya, Gusti Allah ningali maring makmume. Lho nek salah siji pakmu yang sing sae, Gusti Allah ridho niku. Masya Allah. Gusti Allah ridho. Mung salah siji bae makmum anu sing apik. Ternyata ketika dilihat makmumnya ya juga BS, tidak ada yang baik. Makmumnya elek, imamnya elek. Pripun? Gusti Allah ridho maring guyube niku. Lho, walhasil fi kulli halin wong zaman niku beruntung. Nggih mboten? Mila ngendikane Imam Nawawi ingkang dipunukil wonten kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Niki ansor kudu ngaji kitab niki lho. Kitab Safiinah kemarin baru kita ngawasin niki. Lho. Apa balik kita sering berhadapan dengan orang-orang zaman di luar yang ada ningungi zirah kubur musyrik sampai kita sakit jam berdua tuntas ingatan itu komplain kita macam-macam orang-orang luar mencak kita ingatan itu gimana? Loh terus fikuli halin dalam segala tingkatan dari berbagai zaman itu lebih beruntung lebih beruntung itu kan imamnya elek, mamanya elek Gusti Allah ridho maring guyub. Nah niku kita nek dituntut kudu khusyuk. Mulane wonten pertanyaan niku nek wong salat dhewe kan ning khusyuk, nek salat bareng ora khusyuk luwih utama ndi? Cara niku kan kitab Fathul Mu'in menurut Imam Ghazali lebih utama salat dhewe lebih khusyuk. Tapi menurut Imam Nawawi, Imam Rafi dan para fuqaha yang lain tetap lebih utama jamaah. Karena apa? Karena khusyuk itu enggak ada ukurannya. Ini betul. Nek sampean ngerasa khusyuk malah jadi ora khusyuk. Ini betul. Nek sampean sholat kudu mangsa khusyuk malah jadi ora khusyuk. Kan aneh. Tapi nek jamaah niku genah itu kumpul bareng ngaten iki salat jamaah. Niku genah guru sedaya itu. Rindu mari guyub kita sedaya ngaten iki. Mila monggo sareng-sareng kita nggih ingkang ngantos-ngantos masalah sholat. Sebab sholat niki perkorikan aduh boten saged diganti dalam ada apa kan boten parang niku nggih meninggalkan al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang Islam dan orang kafir meninggalkan sholat.
Artinya orang Islam itu sholat, artinya orang kafir ora sholat. Pertanyaannya Islam ini ora sholat. Jadi apa nih? Islam apa? Islam terkatung-katung. Ya udah. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok amal kita yang dilandra oleh Allah itu adalah sholat. Fa idza sholahat sholaha sairu amalihi. Ketika sholatnya apik semuanya dihitung apik gitu loh. Tapi ketika sholatnya rusak, ribuan kabeh dicoret amalnya sama nama dicoret orang kamu nggak ada ini. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Dan Allah tidak menurunkan perintah dan larangan kepada kita semua kecuali untuk kebaikan kita. Gusti Allah larang kita boten parang, boten parang larang sedaya pada sendirian kita karena untuk kebaikan kita sendiri. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa syadda tathbita. Seandainya mereka mau melakukan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, lakana khairan lahum. Yang demikian itu pasti setelah dikotorak laka ini tauhid meyakinkan laka akhir pasti itu lebih baik wa asyadda tathbita dan lebih mantapkan hidupnya wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan jika demikian kami Allah pasti akan memberikan pahala yang agung pada mereka wal hadainahum siratan mustaqima dan pasti kami tunjukkan solusi terbaik ketika menghadapi problematik kehidupan. Jadi Gusti Allah. Sebab selama kita hidup di dunia pasti akan menghadapi berbagai macam masalah. Iya betul. Kalau yakin nih, kalau semuanya ini mesti setuju ini di masalah. Iya betul. Masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah anak yang nakal. Iya betul. Masalah kalau tetangga dan sebagainya dan sebagainya. Karena pesimu yang enak baik, iya betul. Serba senang, serba mudah, jauh dari masalah, jauh dari kesulitan, iya betul. Jujur mawon bu, iya betul. Sebagai orang awam, ya wajar kita menginginkan hidup serba enak, serba mudah, serba senang, dan kita cenderung tidak adanya masalah, tidak ada kesulitan. Bahkan doa-doa yang kita lantunkan siang malam, bagaimana agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkabulkan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah urusan hidup kita selesai, persoalan hidup kita selesai setelah keinginan kita terkabulkan? Kan betul, ya betul. Karena keinginan apa? Keinginan kita tidak berhenti dia sulit. Satu keinginan diikuti sekian banyak keinginan yang macam-macam. Akhirnya jiwa kita seperti dipasang terus berlari tanpa ujung sampai. Dan keinginan kita hanya mengikuti prasangka dan perasaan. Apa yang kita sangka ya ternyata belum tentu menyenangkan ketika kita rasakan. Pengetahuan kita tentang apa yang kita inginkan terkadang itu sangat terbatas. Bahkan kita terkadang seperti anak kecil yang menginginkan pisau tajam untuk mainan, yang menangis meronta-ronta, menginginkan sesuatu yang justru membahayakan hidupnya. Iya betul bu. Kadang-kadang panjenengan itu nyuwun perkara sing justru membahayakan lagi panjenengan kiamat bu. Mulane nek ora dikebulaken itu jenenge dikebulaken. Karena dihindarkan dari bahaya. Al-manu ainul atab ngendikan saya atau ilah dalam kitab hikam. Oleh orang disebadani kowe jadi disebadani. Disebadani. Karena disebadani dikabulkan dengan diindahkan, dipalingkan dari hal-hal yang bahaya. Oke. Terkadang ada di antara kita yang ada yang menginginkan jabatan. Gimana? Pengen jadi lurah, pengen jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi DPR, gimana? Sehingga apa? Ya berbagai upaya ditempuhnya, gimana? Berbagai upaya ditempuhnya.
Karena dia hanya berpikir dengan menjadi pejabat, ya, menurut mereka mungkin ya bisa menyenangkan hatinya, bisa menambah harta dan tambah sugih, atau mungkin apa menambah popularitas menjadi orang terkenal. Karena tadi itu, ya, sakit bisa jadi setelah dia menjadi seorang pejabat, lalu dia tergelincir dalam tindak korupsi, harta semuanya disita oleh KPK, anaknya berantakan, keluarganya hancur. Naudzubillah min abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu fa huwa khashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang pejabat manapun yang mati di tengah-tengah rakyat yang ditipunya kecuali Allah mengharamkan surga padanya. Naudzubillah. Jadi ada ono lurah, ono bupati, ada DPR, atau siapa saja pejabat, termasuk RT kan pejabat. 15 teman ya, paling-paling RT korupsi, masya Allah, 15 teman gimana? Masya Allah, naudzubillah. Artinya tidak ada seorang pejabat manapun, ya, yang mati di tengah-tengah rakyat yang ditipunya kecuali Allah mengharamkan surga padanya. Haram banget, tidak ingin haram surga dulu. Masya Allah, naudzubillah. Mereka yang dapat amanah jabatan korupsi misalnya, yang dimaksud di sini menipu rakyatnya. Ketika para ulama itu menerapkan bahwa yang dimaksud menipu itu melalaikan hak-hak rakyatnya, kemudian tidak bersikap adil. Nah, kayak orang bilang itu yang itu kan orang adil, gimana? Lebih terpilih ya baik yang memilih maupun yang tidak memilih, tetap semuanya rakyat yang harus harus dibantu, dilayani. Kan ada itu, gimana? Ya, ada itu. Boleh nih ngomong DPR, kemudian korupsi, nanti orang undangan, nanti tekan mati, dan dia belum mengembalikan harta korupsinya. Kanjeng Nabi ngendika illa haramallahu alaihil jannah. Jadi sanggane berat banget loh, berat itu. Berat banget. Karena orang tahu diri, ini kok jeneng ora gelem niku. Orang mau nganyuk-nganyuk. Iki mboten sebab sanggane niku. Niku kalau kalian yang jangan itu ditawari kon dadi DPR itu mboten kersa. Kon dadi pengurus ora kersa. Kon dadi hakim itu mboten kersa. Yang jangan itu mboten kersa bukan karena beliau tidak kapabel, tapi karena rasa warak birahinya yang membatasi itu tadi. Sebab wedi bukan kalau bisa adil, bukan kalau bisa ya. Aduh, masya Allah. Akhirnya malah mendingan ampun kalau di kemauan. Ampun sedikit akan ketika boleh. Ampun boleh. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang membuat para sahabat Nabi dan orang-orang soleh selalu menghindari jabatan dan menjaga diri dengan menjaga jarak dengan kekuasaan. Bukan karena mereka tidak kapabel, tapi karena apa? Rasa warak virai gitu loh. Karena resikonya gede banget. Milo lagi mengingatkan panjenengan sedoyo, umpamane panjenengan kok jadi pejabat, tiba-tiba terus lurah, jadi camat, bupati sing hati-hati. Ini udah langkung hati. Semakin acuh lah urus umumnya kayak gitu, tidak bisa. Ya, sesuatu dosa itu dia bisa berubah statusnya menjadi hal biasa karena sudah biasa dilakukan di umum, tidak bisa. Karena tadi barang haram tetap haram kata dibilang. Nanti itu, bilang ngatos panjenengan jadi pejabat aku mama termasuk pejabat RT ini. Sebab kanjeng Nabi ini kok illa haramallahu alaihil jannah. Lo orang sahabat mati syahid. Orang sahabat berdua ngalung kayak pejabat banget ya, ahli surga mati syahid. Lo kanjeng Nabi, aku baru kena neraka. Sebab apa? Korupsi selendang sing urung dibagi, harta rampasan perang itu tidak dibagi. Tapi khawatir waktu jadi jatuh tangan orang lagi disikut-disik. Lu sebab jadi, masya Allah, ini mati syahid, masya Allah.
Terus nek sampeyan dadi gubernur, dadi bupati, dadi lurah, punya pernah melakukan suatu kejahatan. Cara bahasa seni abuse of power, menyalahgunakan apa? Kekuasaan wewenang. Menurut penanganan bisa selamat, orang penanganan hati-hati sama mati itu haram Allah jannah, haram surga. Iya betul. Mendingan kemenangan orang apa, kewirangan orang apa. Iya betul. Kewirangan yang dunia betul apa? Iya betul. Ngaku baik. Ngaku baik itu dunia. Kon balik nantek ludes kebune sawah betul kafe. Iya betul. Iya betul apa tadi bang? Ketemuan yang akhir. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah dzalik. Para bapak ibu ingkang minulya, alhamdulillah kawula derek bina dene pengurus MBC itu karena monsol niki semangat ngontenaken kegiatan pengawasan saben ahad napa nggih? Dua nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi istiqomah nggih ila yaumil qiyamah, maslahat manfaat. Allahumma amin. Lan kalau motor nubuh niki disuwunken derek akeh pengawasan niki. Kalau matur berarti panjenengan ngaku kurut yang sae. Senajan kula niki sanad yang sae. Katone apik niku sebab alane ditutupi dening Gusti Allah. Kula yakin nek tutupnya dibuka singkat dari Gusti Allah, masya Allah, kita ini bukan apa-apa, masya Allah. Kalau yakin jeneng oleh ngadu kulo wong apik, itu sebab alane kulo itu ditutupi dari Gusti Allah, bukan sebab kulo ini wong apik, bukan. Ini sebab alane kulo ini ditutupi dari Gusti Allah, nulis jenengan kulo ngundang kulo. Oke, waktu nunggu panjenengan yang kulo terus niatkan saya, oke, mungkin Gusti Allah terus kulo langsung saya. Jadi bangsa pesan panjenengan juga datang kuno. Allahumma amin. Mugi pengawasan niku saged istiqomah nggih, manfaat maslahat di kiamat. Allahumma kita moga sareng-sareng sesama pengurus dan semua warga Nahdiyin moga sareng-sareng kita meluruskan niat merapatkan barisan apa melindungi ajang musim pilpres. Kata kami, jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita terombang-ambing oleh berbagai informasi yang membuat kita saling curiga, yang membuat kita saling bermusuhan, membuat kita saling bercerai-berai. Tetaplah kita untuk bersatu dalam wadah Nahdlatul Ulama. Ngaten niku nggih. Dan niat kita diniati sing lurus, niat kangge menghidupkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, niat kangge amar ma'ruf nahi, niat kangge ibtigha amardhatillah. Sehingga panjenengan itu diakoni santri Mbah Hasyim niku. Allahumma amin. Bukan karena yang lain, orang yang jadi populer, orang menjadi apa? Nah, sebagai bentuk pijakan, sebab kau pengen jadi kaya atau segitu jadi penguruskan dulu mamanya buat terkait ada deh. Betul, setuju itu akan namun kakek mudiri oleh Gusti Allah datang panjang.